Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan video ini. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu serta diberikan kemudahan dan kelancaran dimanapun Bapak Ibu berada. Nah, pada video kali ini saya akan membahas contoh soal gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum saya lanjut dalam pembahasannya, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Terjatula Bulele, NPM 19053111006, semester 4. Nah, saya kuliah di Universitas Dharma Agung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika. Nah, adapun tujuan dalam pembuatan video ini yang dimana untuk memenuhi tugas saya dari kampus dari mata kuliah getaran dan gelombang yang diasuh oleh Ibu Ika T. Simanusong SPD MPD. Nah, oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk dalam bentuk soal, terlebih dahulu saya sedikit menjelaskan apa itu HOTS. Nah, HOTS ini atau Higher Order Thinking Skills adalah kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Nah, di sini ada urutan berpikir tersebut diawali dengan yang pertama mengingat. Nah, dalam tahap mengingat ini di mana informasi hanya sebatas diingat saja. Bisa jadi siswa tidak mengerti apa yang sedang disimak atau dibaca walaupun mereka hafal. Nah, pada tahap berikutnya yaitu memahami, di mana pada tahap ini siswa belum sampai pada pengelola informasi, tetapi sudah paham. Nah, selanjutnya tahap mengaplikasikan, di mana pada tahap ini informasi data yang diterimanya jika pemahamannya tepat. Nah, mereka atau siswa mampu menerapkan dengan tepat. Nah, ketika keterampilan itu disebut LOTS. Nah, selanjutnya pada tahap menganalisa, yang dimana pada tahap ini siswa sudah harus mempelajari dengan cermat informasi atau data yang diterima dan dibaca, dan tahap ini juga mengharuskan siswa untuk mengelola data atau informasi secara lebih mendalam, dan tahap ini juga mengisyaratkan seluruh untuk perlu memiliki keterampilan agar siswa terlatih mempertanyakan data atau informasi yang dimiliki, melatih mereka menemukan berbagai opsi. Nah, pada tahap ini juga mereka memerlukan informasi data yang lebih rinci dan mendalam agar mampu melatih mereka berpikir. Nah, selanjutnya tahap mengevaluasi, di mana tahap ini dengan proses yang rulut, mana sebagaimana digambarkan sebelumnya siswa akan mampu menghasilkan informasi atau data konkret sebagai hasil analisanya. Nah, selanjutnya pada tahap menciptakan, di mana pada tahap menciptakan ini, di mana data baru atau informasi baru, siswa memiliki cukup bekal ketika telah terbiasa berpikir kritik dan rulut. Nah, ketika kategori tersebut dikategorikan sebagai HOTS. Nah, oke, langsung saja kita masuk pada contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, dimana yang pertama itu sebelum HOTS, manakah dari alat elektromagnetik di sekeliling kita yang mengakibatkan bahaya radiasi elektromagnetik paling besar? Yang bagian A besar, handphone, B televisi, C microwave, D komputer, E sinar X atau ray. Nah, setelah kita analisis atau sosodaos, maka pernyataan di atas dapat kita analisis, di mana semakin besar frekuensi spektrum elektromagnetik dan semakin besar energi yang dipancarkan. Nah, semakin besar energi yang dipancarkan spektrum elektromagnetik, semakin merusak jaringan sel makhluk hidup. Nah, jadi setelah kita analisis soal tersebut di atas, maka jadi keterangan di atas manakah alat elektromagnetik yang mengakibatkan bahaya radiasi elektromagnetik terbesar, mana A handphone, B televisi, C microwave, D komputer, E sinar X atau X-ray,
Maka kita memberikan penilaian atau rubrik penilaian. Jika kita menggunakan kode pertama, maka yang benar adalah E, sinar X atau X-ray. Jika kita menggunakan kode O, maka jawabannya salah semua. Jika kita menggunakan kode 9, jawabannya tidak dijawab. Oke, masuk kita pada contoh soal kedua. Nah, ini soal kedua ini adalah mana soal hoax ya atau tidak. Nah, semakin besar frekuensi spektrum elektromagnetik, semakin besar energi yang dipancarkan. Nah, semakin besar energi yang dipancarkan spektrum elektromagnetik, semakin merusak jaringan sel makhluk hidup. Nah, maka dari soal dari atas, maka kita berikan pernyataan setelah kita analisis, di mana sinar X memiliki frekuensi lebih besar daripada frekuensi gelombang radio. Maka sinar X memiliki kemungkinan lebih merusak sel tubuh dibandingkan radiasi handphone. Ya atau tidak? Yang kedua, televisi, radio, dan komputer termasuk dalam frekuensi radio wave dalam radiasi elektromagnetik. Oleh karena itu, radiasi dari ketiga alat elektromagnetik tersebut tidaklah sekuat sinar gamma. Y atau ray, mana ya atau tidak. Nah, maka kita berikan kesimpulan mana kita berikan atau mengevaluasi, kita berikan namanya atau rubrik penilaian. Jika kita menggunakan kode pertama, semua jawaban benar atau ya dan ya. Nah, jika kita menggunakan kode 0, maka jawabannya salah. Nah, jika kita menggunakan kode 9, maka tidak dijawab. Oke, langsung kita masuk pada contoh soal ketiga, yaitu perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, nomor 1, frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar bertambah jika sumber bunyi mendekati pendengar dan pendengar diam. Kedua, frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar bertambah jika sumber diam dan mendengar mendekat sumber. Ketiga, frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar berkurang jika pendengar diam dan sumber bergerak menjauh pendengar. Yang keempat, frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar berkurang jika sumber bunyi dan pendengar diam. Nah, dari pernyataan di atas, manakah pernyataan yang benar? Bagian A, 1, 2, dan 3, bagian B, 1 dan 3, bagian C, 2 dan 4, bagian D, 4, bagian E benar semua. Nah, untuk menentukan pernyataan tersebut di atas, maka kita ada juga pembahasan yang dimana untuk persamaan untuk frekuensi yang sampai pada pendengar adalah dimana Fp sama dengan V plus minus Vp per V minus plus Vs dikali Fs. Nah, dengan kesepakatan tanda di atas, maka plus minus pada Fp minus Fp pendengar mendekati sumber, di mana plus Fp pendengar mendekati sumber, di mana minus Fp pendengar menjauh sumber. Nah, jika dia plus minus pada Fs, di mana jika positif Fs, di mana sumber menjauhi pendengar. Jika dia bertanda negatif, di mana Fs sumber mendekati pendengar. Nah, setelah itu dari pernyataan tersebut dapat kita mengaplikasikan di mana nomor satunya dari pernyataan di atas, mana nomor satunya frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar bertambah jika sumber bunyi mendekati pendengar dan pendengar diam. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita mengaplikasikan di mana jika sumber bunyi mendekati pendengar, maka kecepatan bernilai negatif. Nah, sehingga frekuensi bertambah pernyataan di mana pernyataan pertama itu benar. Nah, jika kita membahas pernyataan kedua, di mana frekuensi bunyi dari suatu sumber oleh seorang pendengar akan terdengar bertambah jika sumber diam dan pendengar mendekati sumber. Nah, setelah kita analisis atau mengevaluasi, maka jika pendengar mendekati sumber, maka kecepatannya bernilai positif. Nah, sehingga frekuensi bertambah. Nah,
setelah kita mengevaluasi maka pernyataan kedua benar kan. Nah, terus jika kita atau analisis nomor ketiganya, di mana pernyataan ketiga, di mana frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar berkurang. Nah, jika pendengar diam dan sumber bergerak menjauhi pendengar. Nah, setelah kita akan mengevaluasi atau menganalisis di mana jika sumber bunyi bergerak menjauhi pendengar, maka kecepatan bunyi positif. Nah, sehingga frekuensi berkurang. Nah, maka pernyataan nomor 3 tersebut adalah benar. Nah, jika kita menganalisis atau mengaplikasikan atau mengevaluasi pernyataan keempat, mana frekuensi bunyi dari suatu sumber bunyi oleh seorang pendengar akan terdengar berkurang. Nah, jika sumber bunyi dan pendengar diam. Setelah kita mengevaluasi maka artinya jika sumber bunyi dan pendengar diam, maka nilai frekuensinya yang didengar oleh pendengar tetap. Nah, maka pernyataan keempat itu salah. Nah, jadi dari pernyataan-pernyataan di atas yang benar adalah bagian A, di mana 1, 2, dan 3. Nah, masuk kita pada contoh soal keempat yang dimana apakah yang terjadi jika sebuah magnet digerakkan memiliki kumparan dan selanjutnya magnet tersebut dibiarkan tetap berada dalam kumparan. Nah, jika kita mengevaluasi atau analisis atau memberikan nilai atau rubrik penilaian, jika kita menggunakan kode 1 itu semua jawaban benar, yang dimana yang pertama dimana mula-mula saat magnet dimasukkan ke dalam kumparan, pada ujung kumparan timbul gaya listrik ditandai dengan simpangan galvanometer. Nah, selanjutnya saat magnet diam dalam kumparan timbulnya gaya listrik tidak terjadi pada ujung kumparan. Nah, di mana galvanometer tidak menyimpang. Nah, di mana kedua mula-mula tidak ujung kumparan timbul gaya listrik karena ada perubahan flux magnetik karena gerakan magnet, tetapi saat magnet diam di dalam kumparan tidak timbul gaya listriknya karena tidak ada perubahan flux magnetik. Nah, dan yang ketiga, timbulnya gaya listrik hanya saat ada perubahan flux magnetik sehingga mula-mula ada gaya listrik atau magnet kumparan bergerak dan gaya listrik 0 saat diam. Nah, jika kita menggunakan kode 2, jawabannya hampir mendekati, yang dimana situ bergerak kemudian diam, tidak ada penjelasan atau penjelasan kurang tepat. Nah, jika kita menggunakan kode 0 maka jawabannya salah. Nah, jika kita menggunakan kode 9 tidak dijawab. Oke, selanjutnya contoh yang terakhir atau contoh nomor 5, di mana ada gambar tersebut di mana pada pernyataan ya atau tidak. Nah, mana yang pertama, semakin cepat magnet digerakkan keluar masuk kumparan, semakin besar arus induksi yang terjadi, ya atau tidak. 2, semakin banyak flux magnetik, semakin besar arus induksi yang ditimbulkan, ya atau tidak. Yang ketiga, epsilon n sama dengan min n delta p per delta t, ya atau tidak. Yang terakhir, semakin banyak jumlah lilitan ukawat pada kumparan, semakin besar tegangan yang ditimbulkan karena perubahan flux magnetik, ya atau tidak. Nah, setelah kita mengevaluasi pernyataan tersebut di atas, maka jika kita menggunakan kode 1, semua jawaban benar, ya, tidak, ya, benar. Jika kita menggunakan kode 0, maka jawabannya salah. Jika kita menggunakan kode 9, jawabannya tidak dijawab. Nah, oke Bapak Ibu, cukup sampai di situ pembahasan saya tentang soal Hotz gelombang elektromagnetik ini. Bila ada kesalahan dan kekurangan saya, baik dalam penyampaiannya, menjelaskannya, mohon dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam pendidikan, salam kebajikan.